Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Khallaqul Allam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Narju syafa'atahu mundzul an ila yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wal habibil mustaba. Fala yatawassalu bihi ahadun illa ana lahu ajran wa thawaba wa anzalahu maqaman mahmuda wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma arhamna ma'ahum wahdina kama hadaitahum birahmatika ya arhamar rahimin wa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya muslimin amin. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin, para pinispuh sepulan para kiai, utamanya Sohibul Muassasah, Sohibul Ma'had Bapak Ki Haji Muhammad Basri Bakri beserta ibu dan seluruh keluarga dan seluruh pengurus yayasan maupun staf pengajar, ustadzah dan ustadzat, asatidz dan ustadzat, dan semua wali santri, wali murid beserta adik-adikku semua santri yang bergabung di dalam dunia pendidikan Yayasan Nurul Mustafa, Yayasan Iltizamu Tauhid wa Taqwa. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat, ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, setelah mendengar beberapa tausiah dari Sohibul Ma'had Bapak Ki Haji Muhammad Basri Bakri, bisa kita ambil pelajaran yang berharga. Betapa kekuatan doa, betapa kekuatan doa yang bisa menghantarkan yayasan ini sampai seperti sedemikian majunya. Mulai dari bangunannya yang selalu kurang dari menampung karena semakin banyak santrinya, sampai kepada kualitas pendidikannya, bahkan juara demi juara yang diperoleh dan diraih, sehingga lebih dikenal dengan winner, selalu menjadi juara. Ini beliau tidak menepuk dada. Beliau katakan ini semuanya karena kekuatan doa dari para founding fathers, pendiri, perintis, bahkan daripada para wali-wali santri. Ini sebuah ungkapan yang menarik, menunjukkan betul-betul iltizamu tauhid, selalu menyadari betapa yang maha asyhadu an la ilaha illallah. Hanya Allah lah yang menggerakkan semuanya. Hanya Allah yang bisa menciptakan semuanya. Selama pendiri, pengasuh, pendidik semuanya berkeyakinan seperti itu, Allah senantiasa menurunkan rahmat. Tetapi kalau kita sudah mulai melupakan Allah dengan mengatakan ana dan ana,
Allah kemudian melepaskan tangan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karenanya saya setuju ketika diawali acara, diawali syahadat, istighfar, kemudian berdoa semoga mendapatkan ridho dan surga. Karena memang hanya itu yang kita inginkan dalam hidup yang tidak lama ini. Ingkang nomor kalih ingkang kula garis bawahi adalah beliau mengandalkan Fatihah. Apa sebenarnya rahasia Fatihah? Bahkan Nabi bersabda, innal fatihata lima quri'a lahu. Sesungguhnya Fatihah tergantung untuk apa niat dibacanya. Kalau baca Fatihah niatnya menjadi doa kesembuhan, menjadilah obat. Kalau Fatihah dibaca untuk menjadi kekuatan, menjadilah kekuatan. Kalau Fatihah dibaca untuk menjadi permohonan rahmat untuk orang yang wafat, menjadi doa untuk itu semuanya. Sekali lagi ini mirip dengan ma'u zamzama lima syuribalahu. Air zam-zam tergantung niat meminumnya. Sama innal fatihata lima quri'alahu. Sesungguhnya Fatihah tergantung untuk apa niat membacanya. Semakin banyak dibaca, semakin banyak energi, istilah beliau, yang akan diberikan oleh Allah kepada kita menjadi kekuatan. Sekali lagi, apa rahasia Fatihah? Nabi Muhammad SAW bercerita, bersabda bahwa setiap orang membaca Fatihah selalu disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, ini sebelum kita bicara hal bihalal, sekedar merespon mengayu bakyo penghentikan dari Bapak Kiai Basri tadi. Ketika wa idza qala abdi alhamdulillah, ketika hambaku, kata Allah, hadis qudsi, membaca alhamdulillah, Allah berfirman, qala Allahu hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Tidak main-main. Ketika kita membaca alhamdulillah, Allah menyambut dengan jawabannya, dengan responnya, hamadani abdi. Wa idza qala abdi ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung-nyanjung aku. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala majjadani abdi, hambaku telah memuliakan dan mengagungkan aku. Berarti komunikatif baca Fatihah. Wa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Qala Allah Ta'ala hadza baini wa baina abdi, ini antara diriku dan antara hambaku. Kalau sejak bismillah sampai malik yaumiddin adalah untuk aku, karena merupakan pujian dari hambaku untuk aku. Sekarang gilirannya ketika hambaku mau mengatakan, membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Allah mengatakan hadza ma baini wa baina abdi, ini sesuatu antara diriku dan antara hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa saja yang akan diminta. Jadi Allah sudah mempersilahkan begitu kita selesai membaca Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan silahkan hambaku, kau minta apa saja akan aku beri. Maka kita kemudian dituntun oleh Allah, minta apa sebaiknya. Allah tidak memberikan petunjuk minta macam-macam, cukup ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku tidak minta macam-macam ya Allah, cukup tunjukkanlah kepadaku jalan yang benar. Termasuk jalan bagaimana menanamkan pendidikan yang benar, bagaimana mencari rizki yang berkah,
bagaimana mendidik anak istri yang baik, bagaimana cara berdakwah yang tepat, bagaimana semuanya ya Allah tergantung bagaimana petunjuk yang Kau berikan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, waladdallin, bukan pula jalan mereka orang-orang yang sesat. Lah, di sini ada kata-kata walahu ma sa'ala. Allah mengulang lagi walahu ma sa'ala. Baginya apapun yang dia minta. Apapun di sini nakirah berarti mengandung arti macam-macam, tergantung niat kita meminta. Itulah sebabnya kalau kita mengikuti tradisi pesantren, setiap kita minta pasti Al-Fatihah. Monggo kita dongaaken mugi-mugi ingkang badhe haji gampil Al-Fatihah. Monggo anggenipun damel griya mugi maringi keleresan Al-Fatihah. Monggo anggenipun badhe tindakan, semua cukup dengan Al-Fatihah. Kenapa? Karena di situ tergantung niat apa saja. Walahu ma sa'ala, apapun yang dia minta akan Allah beri. Subhanallah. Maka tepat apa yang dikatakan tadi, semakin banyak kita baca Fatihah berarti semakin banyak peluang untuk mendapatkan ijabah. Kita doakan mungkin Nurul Mustafa semakin maju, semakin berkah, semakin maslahah, sehingga betul-betul seperti nama secara tafaulan menjadi pendidikan yang tidak hanya bermanfaat bagi di daerah, di kampung, di kabupaten, bahkan bisa menjadi alami, menjadi skopnya internasional. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal muslimin. Yang saya hormati bapak-bapak dari Muspika, dari KUA, dan Bapak Kepala Desa barangkali Rawu, Pak Camat, dan semuanya saya hormati, saya muliakan. Saya senang karena banyak yang hadir, berarti menunjukkan didukung oleh semua elemen masyarakat, semua pihak. Perlu digarisbawahi bahwa dunia pendidikan tidak mudah bisa berkembang, bisa berhasil dengan baik kecuali apabila didukung oleh berbagai pihak. Di samping pengajarnya juga betul-betul siap jibaku, juga pengurus yayasannya juga sesuai dengan tugasnya, bagaimana peredaran pengelolaan itu betul-betul benar dan baik. Juga wali murid, wali santri harus betul-betul konsentrasi bagaimana lembaga itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu pada gilirannya putra-putra bapak ibu akhirnya bisa terdidik, terprogram semua pendidikannya juga dengan baik. Tidak kalah pentingnya juga pemerintah yang terkait juga tidak boleh tinggal diam. Karena dengan berhasilnya pendidikan bahkan terbentuk masyarakat yang baik. Maka siapa pula yang bergembira, yang berbangga hati kalau bukan juga pemerintah. Maka ini tidak boleh dikesampingkan. Semuanya harus merasa terlibat. Dan berbahagialah siapapun yang terlibat dalam dunia pendidikan. Betapa tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan betul kepada orang-orang yang mempunyai semangat terlibat di dalam dunia pendidikan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin di dalam acara Mahasin Bah Salman saya sampaikan, al-alim yastaghfir lahu ma fis samawati wal ardh. Seluruh makhluk di langit bumi semua memohonkan ampun kepada orang alim. Dan bagaimana bisa menjadi alim?
karena didukung oleh adanya yang membiayai sehingga bisa menjadi alim. Bagaimana bisa terus terkondisikan keilmuannya? Itu kalau ada murid yang diajarnya. Kalau tidak ada murid, seorang alim habis ilmunya, beku, dan kemudian lama-lama bisa hilang. Dan bagaimana bisa berjalan dunia pendidikan kalau tidak ada penopang yayasan? Bagaimana penopang yayasan kalau tidak ada wali santri yang juga mensupport dana untuk keperluan itu? Semua yang terlibat di dalam dunia pendidikan semua mendapatkan rahmat dari Allah. Allah melalui kekuasaannya seluruh makhluk di alam semesta memohonkan ampun. Ada hadis lain, innallaha wa malaikatahu fis samawati wal ardi hatta al-hitan fil bahri wan namlah fi juriha la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sungguh Allah dan malaikatnya selangit sebumi, bahkan ikan-ikan di laut, bahkan semut-semut di liangnya, semuanya memohonkan rahmat untuk mereka yang mengajarkan kebaikan. Untuk itu berbahagialah Bapak Ibu guru yang ada kesempatan, diberi kesempatan di lembaga ini khususnya dan di lembaga yang lain, diberi kesempatan untuk mengajar. Saya sering menyampaikan kemarin di Yayasan Ratu Sholihin Batur, kalaupun tidak digaji, ini sudah merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena guru setiap saat dimohonkan rahmat oleh malaikat sejagat, bahkan ikan-ikan di laut, bahkan semut di liangnya, semuanya memohonkan rahmat untuk mereka yang mengajarkan kebaikan. Walaupun tidak digaji misalnya, tidak jadi soal. Cukup berbahagia dengan apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sabda Rasulnya dan Nabinya tersebut. Tapi yayasan sebagai orang yang mendapatkan nikmat dari Allah kemudian ingin bersyukur, sedangkan bersyukur kepada Allah dengan tadi yang sudah disampaikan, bersyukurnya kepada sesama, yaitu man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, berarti belum dianggap berterima kasih kepada Allah yang telah diterima nikmatnya melalui orang-orang yang Allah percayakan kepada mereka. Maka mendapatkan bisyarah, honorarium atau penghargaan kepada para pengajar, tentu kemudian berkait bapak-bapak ibu wali tentu berpikir, anakku dipinterke, anakku disekolahke, anakku dididik menjadi pinter seperti ini. Apa saya tidak berterima kasih kepada para guru? Seharusnya lah kalau kita berterima kasih. Orang yang ahli ilmu pasti menghargai ilmu dan menghargai orang yang memberikan ilmu. Sekedar contoh mawon. Kalau menawin didik santri-santri, ojo sok orang ngerti yo cah, ngerti yo matur nuwun saya bilang. Saya contohkan, saya pernah di madrasah di Solo mendapatkan satu hadis yang menurut saya itu berharga sekali. Salah satu hadis itu saya cari di mana-mana kok nggak ketemu-ketemu. Kemudian ada teman Pak Mukhlis, saya menemukan sebuah hadis barangkali bagus. Setelah saya baca, ternyata ini yang saya cari-cari sekian lama baru ketemu. Alhamdulillah, saya senang sekali. Dan saya berpikir, saya harus berterima kasih dalam bentuk apa? Di samping matur nuwun dan alhamdulillah. Saya berpikir pantasnya apa ya sing tak caoske sebagai ungkapan terima kasih. Kalau tidak saya dolim mendapatkan ilmu yang berharga kok ora enek matur nuwun. Kalau saya caosi sesuatu kurang tepat, kurang pas. Karena wat usyai fi ghairi mahallih dzulmun, zalim kalau tidak tepat. Akhirnya saya kebetulan melihat kopiah ustadz itu kok sudah tidak layak. Saya kemudian bertanya, Pak nyuwun sewu menawi panjenengan ngagem kopiah ukuranipun pinten biasanya? Pak Mukhlis, saya 8 ukurannya. Oh iya, kalau saya 10, ya omong-omong kosong.
Ketika saya masuk ke toko di Kilat Solo, toko busana muslim, dan saya teringat beliau, saya beli kopiah yang ukurannya 8, kebetulan ada. Saya sampaikan, Pak, ya hanya 25.000. Nyuwun pamunten kalau diwingi melebet toko Kilat tumbas kupluk kok kemutan nomor jenengan kok nggih pas wonten. Nyuwun sewu menika mbok menawi reno, mbok menawi kersa kula aturi ngagem. Saya ceritakan kepada santri saya satu hadis, saya merasa terpanggil untuk berterima kasih dan bingung apa yang tepat. Yang tepat ini tidak mudah. Untuk itu pantas kalau kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, ana abdu man 'allamani walau harfan istaraqqa ba'a ila akhirih. Aku siap menjadi budak beliannya orang yang pernah mengajarku ilmu walaupun satu huruf. Aku siap dimerdekakan, bahkan siap diperbudak, siap diapakan. Aku sekali lagi siap menjadi budak seorang yang pernah mengajariku ilmu walaupun harfan satu huruf. Pantas kalau kemudian Sayyidina Ali diprediksi oleh Nabi, diberi suatu justifikasi oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku gudangnya ilmu, Alilah pintunya. Saya tadi mendapatkan ilmu dari Bapak Kiai Basri bahwa ada seorang ulama berpesan kepada putranya, kalau kamu ingin anak-anakmu, keluargamu menjadi orang alim soleh, hadiahlah Fatihah selalu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pecinta ilmu, Sayyidina Ali pencinta guru, bahkan siap menjadi budak seorang yang mengajarnya meskipun satu huruf. Ini menjadi match, menjadi klop apa yang saya sampaikan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dengan apa yang diceritakan oleh beliau tadi. Kalau